Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jaza Channel. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word lagi, yaitu tentang providing dokumen. Nah, pada providing dokumen ini saya akan baginya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu tentang validate content by using spelling and grammar checking option. Yang kedua tentang configure autocorrect and setting. Yang ketiga, insert and modify comment in the document. Nah, langsung saja masuklah kita ke pembahasan pertama. Check it out. Oke, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu tentang memvalidasi konten dengan menggunakan ejaan dan pilihan pengecekan tata bahasa. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan kenapa pada kata istilah makhluk menggunakan teknologi terdapat garis bawah merah. Garis bawah merah ini sendiri mengartikan bahwa kata yang telah kita tulis itu memiliki potensi kesalahan dalam penulisannya atau pengetikan. Karena di sini pada Microsoft Word ini sudah dimodifikasi untuk mengkoreksi otomatis dalam tata bahasa berpedomankan bahasa Inggris. Contohnya June, dia tidak salah pengecekan. Untuk pengecekan bahasa sendiri kita bisa melihat di sini. Nah, di sini kenapa English use? Berarti kita menggunakan tata bahasa Inggris US. Nah, untuk memeriksa kata-kata yang disarankan oleh Microsoft Word tersebut, kita bisa klik kanan langsung. Nah, kemudian di sini 4 kata di atas kita bisa memilih. Ini merupakan saran penulisan kata yang disediakan oleh Microsoft Word karena penulisan kita dianggap rentan kesalahan. Dan ini kata-kata yang menurut Microsoft Word benar. Nah, di sini saya tidak ingin mengganti katanya, tapi saya ingin menghapus tanda garis bawah ini. Nah, caranya juga kita cukup klik kanan, kemudian ignore all. Maka tanda garis tadi akan hilang. Selanjutnya tentang bagaimana cara untuk melakukan pengecekan pada tulisan yang sudah kita tulis itu. Apakah kita ingin memodifikasi tulisan itu mengganti-gantinya maksudnya, atau hanya ingin mengecek saja? Nah, kita bisa mengklik pada bagian review ini untuk mengecek tulisan kita tadi ya, mengecek spelling and grammar ya. Nah, pada bagian proofing kita klik spelling and grammar. Nah, sini akan muncul apabila kita memiliki kesalahan, karena di sini sudah disetting dalam bahasa Inggris, kata istilah bahasa Inggris itu tidak ada ya, maka dia di sini menjadi tulisan berwarna merah yang menandakan tulisan kita itu salah. Nah, untuk menghapus tanda merah ini kita bisa ke ignore once. Nah, maka di sini akan nampak perubahan. Garis bawah di sini tidak ada lagi. Apabila kita ingin semua kata istilah yang ada di tulisan kita atau kata apapun itu hilang tanda garis merahnya, kita bisa klik ignore all. Kemudian apabila kita ingin menambahkan kata ignore all ini dalam kamus Microsoft Word kita cukup add to dictionary, maka dia udah termasuk ke dalam kata yang terdapat pada kamus Microsoft Word kita. Nah, selanjutnya apabila kita melakukan perubahan,
kita bisa klik ini, maka dia otomatis akan berubah nanti. Cukup kita pilih saja yang mana yang kita terapkan sebagai pengganti kata istilah tersebut. Contoh istilah, kita change, nah maka dia akan berubah jadi istilah. Kemudian kita undo lagi. Nah, apabila kita ingin mengubah semua kata istilah atau kata apapun itu, kita bisa melakukan change all. Kita pilih ini contoh style, kita change all ya, biar semua kata istilah berubah. Nah, maka semua kata istilah yang ada pada tulisan kita akan berubah menjadi style. Sebentar. Nah, apabila kita ingin melakukan autocorrect, kita bisa klik di sini. Nah, maka dia akan otomatis berubah. Otomatis ya, autocorrect namanya juga, otomatis koreksi. Nah, begitu ya. Apabila kita ingin mengubah bahasa kamus, kita bisa mengklik di sini. Atau ingin mengubah ke bahasa Zimbabwe atau Belgium, Kamerun, atau yang lainnya bisa di sini. Maka dia akan berubah menjadi bahasa tersebut. Kemudian kita close-kan apabila ingin melakukan perubahan, dan Anda apabila ingin membatalkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya untuk menghapus autocorrect atau tulisan bergaris bawah merah itu? Nah, caranya cukup mudah. Kita cukup klik file, kemudian option, kemudian pada bagian proofing. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan hide spelling errors in a document. Karena garis bawah tadi itu menunjukkan tanda error, kita bisa klik ini, maka dia tulisan merah itu, tulisan bergaris bawah ini yang tadi, tulisan bergaris bawah akan otomatis hilang. Contoh kan? Nah, garis bawahnya akan otomatis menghilang. Dan membalikkannya kembali, kita bisa klik lagi proofing, hilangkan. Nah, untuk yang di bawah ini untuk menghilangkan garis bawah hijau, biasanya ini jarang digunakan karena hanya akan memakan tempat saja. Kemudian oke. Tambahnya untuk modifikasi grammar ini atau koreksi, kita bisa mencentang atau unchecklist pada bagian ini dan ini juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Teman, setelah kita ke materi yang kedua, yaitu tentang mengkonfigurasi pengaturan autocorrect atau correct atau otomatis untuk koreksi. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita apabila ingin mengganti kata dan atau mengganti kata merupakan jadi kata yang lain dalam kamus Microsoft kita. Nah, caranya itu cukup mudah. Kita tinggal klik pada kata yang merupakan tadi, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik ya. Kemudian kita klik autocorrect, kemudian autocorrect option. Nah,
sini kita bisa mengetikkan kata-kata yang kita ganti. Contohnya kita akan mengganti kata saya menjadi aku. Nah, apabila kita sudah mengganti seperti ini, maka autocorrect Microsoft Word kita akan menambahkan pada kamusnya kata saya menjadi kata aku. Nah, kita klik add, kemudian apabila kita ingin menambahkan kata-kata yang lain, kita bisa ganti di sini, lalu kita klik OK. Nah, dan untuk mengembalikan pengaturan itu cukup ingat kata yang sudah kita ubah tadi. Kemudian kita klik kanan lagi pada tulisan yang memiliki garis bawah berwarna merah, kemudian kita klik autocorrect kembali, autocorrect option. Nah, di sini kita cukup mencari kata yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau tadi saya menambahkan kata saya, kemudian setelah kita delete maka dia akan berubah kembali. Oke. Ini yaitu membuat pengecualian pada pengaturan autocorrect. Nah, caranya yaitu kita klik pada kata yang ingin kita ubah, contohnya di sini, kemudian langsung klik kanan ya, kemudian klik autocorrect option. Nah, di sini kita klik exception. Nah, di sini kita tulis kata yang ingin kita ubah ke dalam autocorrect atau ke dalam kamus koreksi otomatis yang terdapat pada Microsoft Word, yang dimana nanti apabila sudah kita tulis di sini dan apabila kita tetap mengaktifkan tulisan bergaris merah seperti yang kita bahas sebelumnya, maka tulisan tersebut meskipun dia seharusnya mendapat tanda garis merah karena berpotensi kesalahan, tapi tulisan tersebut tidak memiliki garis merah. Contohnya, tadi kita klik pada kata istilah dan dia masih memiliki tanda garis bawah. Maka di sini kita klik kembali istilah. Kemudian setelah kita ketik, jangan lupa klik add terlebih dahulu, kemudian klik OK. Nah, di sini kan kata istilah masih ada tulisan garis bawahnya. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita tulis kembali kata istilah? Apakah dia masih memiliki tanda garis bawah? Dan terbukti pada kata istilah dia tidak memiliki garis bawah, sedangkan pada kata yang pertama dia memiliki garis bawah berwarna merah, yang dimana berarti pengaturan autocorrectnya sudah terbukti. Dan apabila kita ingin menghapus pengaturan tersebut, kita klik saja pada tulisan yang memiliki tanda garis bawah merah, klik kanan seperti biasa, kemudian kita klik autocorrect option lagi, exception, kemudian kita klikkan di sini kata yang ini kita ubah pengaturan autocorrectnya. Apabila kita mengganti kata istilah tadi, kita boleh menggantinya di sini atau kata apapun itu. Kemudian apabila sudah, kemudian nanti klik delete lalu OK. Kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang memasukkan dan memodifikasi komentar dalam dokumen. Nah, pertama-tama
kita akan memasukkan sebuah komentar atau menyisipkan komentar. Caranya untuk klik pada kata yang kita tandai dan kita tambahkan komentarnya, contoh di sini. Kemudian new comment. Cara menambahkan new comment ini, kita klik review, kemudian pada tab comment kita klik new comment. Nah, di sini akan muncul secara otomatis. Kemudian kita bisa klik apa saja nih komen yang akan kita tambahkan, contohnya seperti ini. Karena pada kata tersebut akan memiliki komentar seperti ini. Nah, apabila kita tidak ingin menampilkan komentar tersebut, caranya juga cukup mudah ya teman-teman. Caranya klik review, kemudian pada bagian tracking kita klik show markup. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan atau men-uncheck list bagian komen. Nah, ini akan otomatis hilang, dan mengaktifkannya kembali kita pergi juga ke show markup, kemudian kita checklist kembali. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan komentar dalam margin. Nah, caranya cukup mudah juga. Kita klik review, tracking, kemudian show markup. Nah, di sini pada bagian balance kita klik show revision in a balance, show all revision in line, atau show only comment and formatting in balance. Kita klik saja ini, maka seperti ini. Atau apabila teman-teman yang memodifikasi dengan cara yang lain, boleh klik pada bagian yang ini ataupun ini. Selanjutnya yaitu menampilkan komentar sebagai event pane. Nah, caranya itu pada tab review kita klik, pada bagian tracking kita klik ini event pane. Nah, klik di sini untuk menentukan apakah dia vertikal atau horizontal. Vertikal seperti ini, dan apabila horizontal akan seperti ini, dia akan muncul di bawah. Apabila ingin menonaktifkannya, kita klik kembali review pin-nya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk pergi ke next atau previous, atau berpindah ke komen selanjutnya atau komen sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, caranya cukup mudah. Kita klik pada kata yang memiliki komen, kemudian kita bisa klik next. Nah, dia akan pergi ke komentar pertama, karena di sini bisa kita lihat di komen A1 berarti komen pertama. Kemudian kita next lagi berarti komen kedua. Kemudian kita next lagi berarti komen ketiga, dan apabila ingin ke komen sebelumnya klik previous. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengedit komen yang sudah kita buat. Nah, cara mengeditnya cukup mudah. Nah, di sini kita berada pada komen kedua. Cara mengeditnya yaitu cukup mudah. Pada bagian situ kita klik komen apa yang ingin kita tambahkan. Kemudian kita terus ke next lagi. Nah, dia sudah otomatis termodifikasi. Seperti itu ya. Jika kita ingin menghapus komen, kita bisa klik delete, dan ingin menambahkan komen lagi, klik pada kata yang ingin diubah, kemudian new comment. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menanggapi komen. Nah, cara cukup mudah. Kita pertama-tama kita klik komen yang mana yang ingin kita ubah, nah, yang ingin kita komentari maksudnya. Kita klik di sini. Nah, karena komen satu yang ingin kita komentari, kita klik new comment. Nah,
Di sini akan ada muncul tulisan bertanda R1. R1 ini berarti menjadi jawaban dari komen yang pertama. Kemudian kita klik komen sama. Maka dia akan otomatis. Dan apabila kita ingin mengkomen pada komen yang kedua, pada komen yang kedua kita ingin menambahkan komentar atau balasan komentar, klik di komen kembali, maka dia akan muncul tulisan bertanda yang artinya dia jawabannya, dan begitu seterusnya.